Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang, yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu, baru wadkhuli jannati, baru kamu masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat, namanya kepala, kita tundukkan kepada Allah Ta'ala. Hati kita, akal kita yang ingin menguasai dunia misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan app pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir app-nya sendiri, tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Afa hasibtum monoto nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak kaya abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane? Wa annakum lan nyangka sira kabeh wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka latur jauna ora den balana sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sange hadil fikra fal haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi sange Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hadza ka ing sira ala laumi nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujanabati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah netepi cangcut. Tasmir mana cangcut? Nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Mun kula terangno nggih masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah. Kemudian ada napa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ono melayuni. Lane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ono melayuni. Gue iling-ilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena habis sholat terus sampai angop terus rokoknya tindakno sik sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifat yang nopo munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Kan rata-rata kiai nak melaku itu banter, guling-gilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Nah kiai itu melakukan elon-elon kemungkinan nak radhi duit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Dadi
Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksikan Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pejama itu gak seru, kudu napa? Melayu. Ono melayune, ono unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo ke Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis latah dop ape wong Solo ke Jogja. Dadi kok plus minus apa? Wong Madura soleh lat kandhani latah dop itu paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Anu kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadis yang Madura latah dop. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon watur kelakon mamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu, sing wong Madura ora napa? Ora emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura radi seneng misok wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno, makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunnya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal maca kitab wae aku nak melingkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci, itu tayamum. Ketika ditanya al amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi, kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim, ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata anak ngaji kan aku jas. Akhirnya jaluk kan nggung nyai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek bape ya ora ro. Kemungkinan itu nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Bak iku lomo ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini mah lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam itu pokoknya di sini kan ono pemandian umum sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang kiai tindak itu di daerah santri nih. Aku aja ragam daerah Mustafa, lah melakukan gede malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, ini tiket ya aku itu derek no, malah aku sing derek no akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh tidak. Opo ora ro. Swarga ya ora ro, sebenarnya nak kayak tuntun ya ora ro. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini
di dalam kamar mandi